Sebulan kemudian, pagi itu, Anin dan Valen hendak berangkat ke kantor. Seperti biasa Anin menyiapkan sarapan untuk mertuanya juga untuk suaminya. Entah kenapa, Anin merasa tubuhnya lemas tidak seperti biasanya. Kepalanya terasa berputar dan perutnya pun mual. Tapi dia memang harus mengatur rapat di mahkota Horeca Group. Begitu juga Valen yang sekarang sudah menjadi asisten penuh ayahnya di Weston Group. Sebenarnya ayah Valen ingin segera menyerahkan jabatannya kepada Valen, tetapi Valen tetap menolak sebelum dia bisa mengingat semua kejadian-kejadian di masa lalunya. Terapi dan obat-obatan yang dikonsumsinya di Singapura itu benar-benar manjur. Bahkan dirinya sekarang sudah tidak lagi mengalami pusing kepala yang berlebihan saat mengingat potongan-potongan gambar mengenai masa lalunya. Ini merupakan kemajuan yang bagus karena selama ia mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokternya dulu dia tidak pernah mengingat masa lalu. Entah siapa yang memberikan obat-obatannya dulu karena paling tidak yakin kalau kakek Arkalah yang melakukan semuanya ini. Kemungkinan ada orang lain yang tidak ingin dirinya mengingat akan masa lalunya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Valen yang memperhatikan tindak tanduk ganjil dari istrinya itu. Dia merasa bahwa istrinya itu tampak sedikit lebih pucat, berkeringat dingin, dan juga melangkahnya sangat gontai seperti hendak pingsan. "Aku tidak apa-apa," anin dia dengan susah payah. Rasa ingin muntah yang tadi dia rasakan kembali muncul. Padahal dia hanya menyiapkan roti panggang untuk suaminya dan juga mertuanya. Hanya makanan itulah yang dia ingat di dalam pikirannya saat ini. Karena tubuhnya serta pikirannya benar-benar tidak sinkron. Anin dia juga heran kenapa hal ini terjadi kepada dirinya. Dia bertanya-tanya apakah mungkin dia masuk angin setelah pergulatan panas tadi malam. Soalnya setelah bergulat dengan suaminya dia langsung tidur karena kelelahan. Bahkan dia belum sempat memakai bajunya kembali. Anin dia berpikir mungkin karena AC di kamar yang sangat dingin juga kondisi tubuhnya yang kurang fit membuat dirinya masuk angin setelah melayani suaminya. "Bagaimana mungkin kalau kamu tidak kenapa-kenapa? Karena wajah itu tampak pucat dan tubuhmu tampak lemas. Kita ke dokter saja ya sayang. Aku tidak mau kalau kamu sampai kenapa-kenapa," tegas Valen kepada istrinya itu. Tapi Anin dia mengingat bahwa dirinya harus memimpin rapat di mahkota Horeca Group. Dan rapat ini sangatlah penting karena mereka juga mengundang investor-investor baru yang akan menanamkan modal di mahkota Horeca Group. Dalam sebulan mahkota Horeca Group yang dipimpin oleh Anin dia maju sangat pesat. Sehingga banyak sekali orang yang ingin menanamkan modal di mahkota Horeca Group. Ini sama sekali di luar ekspektasi dari Valen dan juga Revan. Begitu pula dengan Ibu Susan yang pertama-tamanya underestimate dengan kinerja dari Anindya yang dianggapnya masih belum berpengalaman dalam bidang bisnis seperti ini. Tapi ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Dalam waktu sebulan para pemegang saham mendapatkan sare profit hampir 20% dari nilai investasi yang mereka tanamkan. Sebuah nilai yang sangat mengejutkan karena itu bahkan didapatkan kurang dari sebulan. Semuanya itu karena pemikiran Anindya yang jauh ke depan dan lebih modern. Serta dia juga pandai menggunakan digitalisasi dalam perusahaannya. Tapi Mas, hari ini aku ada rapat penting karena ini membahas masalah investasi baru. Kalau aku nggak ada gimana dong? Tanyanya dengan nada manja. Tapi Valen tetap tidak mau tahu. Baginya kesehatan istrinya adalah segala-galanya jadi dia tetap meminta istrinya untuk diperiksa oleh dokter. Karena istrinya tidak mau ke rumah sakit, maka dokter rumah sakit yang akan datang ke rumah besar milik Willie Weston.
Baiklah, aku akan mengundang dokter keluarga untuk datang kemari untuk memeriksa kondisimu. Aku tidak mau kalau sampai kamu kenapa-kenapa. Tegasnya sekali lagi. Dia langsung menelepon dokter keluarga langganan ayahnya. Biasanya dokter Prayogo ini memeriksa kondisi ayahnya. Papi Valen pikir akan sama saja karena dia ingin tahu kondisi istrinya saat ini. Menurut Valen, istrinya itu kelelahan. Karena dia harus mengurus rumah, mengurus dirinya, juga mengurus perusahaan. Sampai saat ini pun, Papa Eka dan Mama Yuli tidak mengetahui identitas asli daripada menantunya. Ini disebabkan karena mereka berdua sangat pandai menutupi rahasia ini di hadapan Papa dan Mamanya Anin. Bagi Merli, satuan astronomi Valen, asal ada uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga mertua Valen itu, mereka tidak lagi banyak mengurus tentang kehidupan rumah tangga anaknya, sekalipun mereka masih sering melecehkan Valen dan menghina dirinya sebagai parasit di dalam rumah tangga Anindya dan Valen. Tapi baik Anin maupun Valen menutup telinga dengan desas-desus ataupun penghinaan yang sengaja dilontarkan oleh mertua Valen itu. Bahkan nenek dan juga keluarga dari Tere tidak lagi mengganggu kehidupan rumah tangga mereka berdua. Rencana yang sudah disusun oleh Valen juga Erik belum mereka laksanakan sama sekali karena bagi mereka selama badai yang dilancarkan Tir tidak menerpa, mereka tidak mau mengurus hal-hal yang tidak penting seperti itu. Kamu ke kantor jam berapa sih? Rapatnya dimulai jam berapa? Kalau memang tidak memungkinkan untuk kamu melakukan atau memimpin rapat, bisa kamu wakilkan dengan Susan saja. Untuk apa kamu memiliki wakil yang cakap kalau kamu sendiri harus selalu yang turun tangan? Soalnya kesehatanmu itu cowok lebih penting daripada sekedar rapat seperti itu. Kata Valen sambil membimbing istrinya untuk duduk saja dan tidak melayani dirinya mengambilkan sarapan. Ada apa ini? Kenapa istrimu tampak pucat? Tanya ayah Valen dengan tampang khawatir yang jelas tercetak di wajahnya. Willie Weston sangat menyayangi menantunya itu. Dia menganggap Anindya itu sebagai putrinya sendiri. Seringkali malah dia banyak membela menantunya itu dibanding dengan anaknya. Karena Anindya ini sangat penurut dan selalu menyediakan makanan-makanan yang disukai oleh ayah Valen. Gak tahu nih. Yah. Aku merasa ada yang tidak beres dengan kesehatan istriku ini. Tapi saat Anindya aku ajak ke rumah sakit dia menolak. Karena dia beralasan abis ini dia harus memimpin rapat penting di mahkota Horeca Group. Akhirnya aku memanggil Dokter Prayogo untuk datang ke rumah sajalah. Biar nanti Dokter Prayogo yang akan memeriksa kondisi dari Anindya. Mudah-mudahan sih bukan sakit yang berat. Karena kemungkinan Anindya itu kelelahan mengurus rumah, mengurus pekerjaan dan juga mengurus diriku. Kata Valen sambil mengelus punggung istrinya yang tampak pucat dan mengernyitkan kening. Val, bawa saja istrimu masuk ke dalam kamar. Dia sudah tampak kepayahan sekali. Jangan sampai dia pingsan di sini. Kasihan. Kata ayah Valen memerintahkan. Tapi perintah ayahnya itu rupanya sedikit terlambat karena kemudian tubuh istrinya melemas karena tidak sadarkan diri. Untung saja Valen ada di sampingnya sehingga Valen langsung menangkap tubuh istrinya dan menggendongnya masuk ke dalam kamar. Val, bawa saja istrimu masuk ke dalam kamar. Dia sudah tampak kepayahan sekali. Jangan sampai dia pingsan di sini. Kasihan. Kata ayah Valen memerintahkan. Tapi perintah ayahnya itu rupanya sedikit terlambat karena kemudian tubuh istrinya melemas karena tidak sadarkan diri. Untung saja Valen ada di sampingnya sehingga Valen langsung menangkap tubuh istrinya dan menggendongnya masuk ke dalam kamar.
Ayah Willy berteriak memerintahkan para pelayan yang ada di rumah besar itu untuk segera membuatkan air panas buat Anindya dan juga segera memanggilkan Dokter Prayogo karena situasinya sudah agak mengkhawatirkan. Telepon sekalian si Revan. Perintah Ayah Willy kepada salah satu asisten rumah tangga yang tertua di sana. Bos Siti itu sudah menjadi seperti kepala pelayan-pelayan yang ada di rumah besar Tuan Willy. Baik Tuan, kata Bu Siti sambil menyuruh salah satu asisten rumah tangga yang jauh lebih muda dari dirinya untuk menelepon Tuan Revan sedangkan dirinya langsung membawa pesanan dari Tuan Willy yaitu air panas juga seperangkat kotak P3K. Karena sebagai orang yang lebih tua dia tahu betul bahwa ketika orang pingsan atau tidak sadarkan diri, butuh yang namanya minyak kayu putih untuk membalur tubuhnya. Bu Siti langsung mengikuti Valen berlari ke kamar pribadi tuan mudanya itu. Di sana Valen tampak panik karena istrinya tidak kunjung sadarkan diri. Valen berusaha mengguncang-guncangkan tubuh istrinya berharap supaya istrinya bisa segera sadar diri. Lalu Mbok Siti menghampiri Valen karena dia hendak menyerahkan kotak P3K yang ada isinya minyak kayu putih. Dan, mestinya kalau ada orang yang tidak sadarkan diri begitu itu langsung diberi minyak kayu putih saja di hidungnya. Kemudian juga dibalur di dadanya. Dan sambil dipijit-pijit kakinya. Dan, supaya dia bisa segera sadarkan diri. Kata Mbok Siti memberikan informasi kepada Valen karena tampaknya Valen sudah sedemikian panik sehingga dia sendiri tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan kepada istrinya itu. Sini Mbok, minyak kayu putihnya. Valen mau memberikan minyak kayu putih itu di hidung Anin dan juga membalurnya di dada. Simbo yang mijitin kakinya ya soalnya Valen juga tidak tahu kaki sebelah mana yang harus dipijat. Kata Valen meminta tolong kepada Mbok Siti untuk menolong menyadarkan Anin secara cepat. Baik Den. Kata Mbak Siti yang dengan sigap mengambil kayu putih juga untuk memijat kaki Anin. Dan juga memijat bagian jempol kakinya karena kata orang dulu memijat jempol kaki itu akan membuat saraf-saraf di kepala itu lancar. Dan bagi orang yang kehilangan kesadarannya akan bisa cepat sadar. Tiba-tiba Ayah Willy masuk ke dalam kamar pribadi milik Valen dan juga Anin. Dan di belakang Ayah Willy sudah ada Dokter Prayogo yang tergopoh-gopoh hendak memeriksa kondisi dari menantu kesayangan Tuan Willy. Bahkan tadi Tuan Willy sudah menunjukkan taringnya karena Dokter Prayogo dianggap terlalu lamban dalam menangani panggilan dari Valen. Semua orang yang berada di dekat Anindya langsung menyingkir untuk memberikan tempat bagi Dokter Prayogo memeriksa kondisi Anindya. Bahkan Tuan Willy pun keluar dari kamar agar Dokter Prayogo bisa memeriksa menantu kesayangannya itu dengan leluasa. Bos Siti mengikuti Tuan Willy keluar dari kamar. Jadi satu-satunya yang masih tetap tinggal di dalam kamar adalah Valen. Valen tetap berjaga di sisi istrinya bahkan dia juga memegang tangan istrinya itu agar memberikan kekuatan. Dia juga ingin menjadi orang pertama yang dilihat oleh istrinya saat istrinya sadar nanti. Setelah selesai Dokter Prayogo memeriksa kondisi dari menantu kesayangan Tuan Willy. Dia langsung menyodorkan tangannya untuk menjabat tangan Valen. Bahkan Dokter Prayogo mengguncang-guncangkan jabatan tangannya itu dengan riang. Valen menjadi semakin ketakutan dan panik dalam pikirannya Dokter Prayogo sedang ingin memberitahukan bahwa Anindya mengidap suatu penyakit yang berbahaya. Bahkan kondisi istrinya setelah diperiksa oleh Dokter Prayogo tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Anindya belum juga sadarkan diri dari pingsannya. Selamat ya, Tuan Muda. Kata Dokter Prayogo lagi dengan nada bahagia. Dia tahu ketika Tuan Willy bahagia, pasti dia akan kecipratan kebahagiaan dari Tuan Willy. Pasti Tuan Willy akan sangat bahagia karena menantu kesayangan itu sedang hamil.
Tapi karena Dokter Prayogo tidak mengatakan apa-apa, malah membuat Valen berteriak kesal. Apa-apaan sih dok? Orang pingsannya saja belum sadar tapi malah dikasih selamat. Teriak Valen dengan suara keras. Bahkan suara teriakan itu mengundang Tuan Willy yang berada di luar kamar pribadi Valen menjadi masuk dengan tergopoh-gopoh. Tuan Willy sangat khawatir dengan kondisi menantu kesayangannya itu. Karena biasanya si Anindya itu tampil begitu fit, segar, dan berenergi. Kenapa kamu teriak, nak? Apa ada sesuatu yang buruk dengan kesehatan Anin? Cecar Tuan Willy kepada Valen dan juga Dokter Prayogo. Dokter Prayogo menjadi sedikit salah tingkah karena dia saking bahagianya belum mengungkapkan bahwa Anindya saat ini sedang hamil muda. Tuan muda salah paham, kata Dokter Prayogo sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tapi perkataan Dokter Prayogo itu segera dibantah oleh Valen. Apanya yang salah paham? Kan istriku belum sadarkan diri. Dokter Prayogo ini malah memberi selamat sama aku. Yah. Motong Valen dengan nada yang kesal, dia masih mengelus-ngelus tangan istrinya yang digenggamnya. Hehehe, maaf Tuan Besar. Saking bahagianya saya sampai lupa mengungkapkan kepada Tuan Muda kalau menantu kesayangan Tuan Willy ini sedang hamil muda. Kata Dokter Prayogo sambil sedikit salah tingkah. Hah? Apa? Teriak Valen dan Ayah Mia dengan kompak. Membuat Dokter Prayogo menutup mukanya dengan kedua belah tangannya takut kalau mereka berdua malah bertindak anarkis kepada dirinya. Dokter Prayogo juga bingung. Kabar yang dia berikan adalah kabar baik. Kok malah kesannya mereka tidak suka dengan kabar tersebut? Iya. Nona muda sedang hamil, perkiraan dari saya sih sekitar 3-4 minggu. Tapi untuk lebih jelasnya bisa langsung berkonsultasi dengan dokter kandungan yang saya rekomendasikan. Di rumah sakit kita, ada dokter kandungan wanita yang sangat hebat yaitu Dokter Retno. Memang Dokter Retno ini sudah berusia kurang lebih sama dengan saya. Tapi pengalamannya juga kepandaiannya dalam menganalisa sebuah permasalahan itu sangat luar biasa. Kalian bisa mencoba untuk berkonsultasi dengan Dokter Retno. Kata Dokter Prayogo masih salah tingkah karena ekspresi kedua orang yang ada di hadapannya itu tidak dapat diprediksi. Awalnya Dokter Prayogo yakin kalau mereka akan bahagia, tapi pada kenyataannya mereka hanya bengong dan tidak berkata apa-apa. Istriku hamil. TBC.